Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya di Solusi HP. Nah, di depan saya ini ada apa itu? Oppo. Nah, Oppo apa Odo ini? Odo. Oppo. Oppo F11 Pro. Nah, ini kameranya bisa pop up ini ya, F11 Pro. Kamera depannya bisa muncul. Kesempatan kali ini kita akan buat video tentang cara bongkar dari Oppo F11 Pro. Nah, jadi teman-teman yang mau memperbaiki Oppo F11 Pro bisa dilihat cara bongkarnya, nanti disesuaikan apa yang mau diperbaiki ya. Yang penting cara bongkarnya bagaimana, nanti bisa dilanjut dengan memperbaiki kerusakan yang teman-teman alami, apa saja itu terserah. Dan ini cuma video tutorial cara bongkar, dan nanti akan saya lanjut dengan mengganti LCD-nya karena ini sekalian LCD-nya pecah. Nah, ya langsung aja. Alat dan bahannya, yang pertama obeng, yang kedua adalah benda tipis dari plastik ya, benda tipis dari plastik yang sangat lentur, yang sangat kuat, yang nanti akan kita gunakan untuk nyeset tutup belakangnya atau membuka tutup belakangnya. Kemudian kita siapkan pinset, nah nanti untuk mencungkil-cungkilnya. Oke, langsung aja. Ini kita buka dulu tutup belakangnya, kita cari celahnya yang mudah. Di sebelah mana tutupnya ini bisa kita masukin plastik tipisnya untuk nyeset tutup belakangnya ya. Ini. Nah, ini. Bentar, masih sulit, kita cari celah di sisi yang lain. Nah, ini masuk nih. Nah, oke. Kalau sudah masuk seperti ini, kita geser atau kita seset ke bawah dulu ya teman-teman. Nah, kalau ke atas nanti dulu karena ada fleksibel on off dan fleksibel fingerprintnya. Nah. Oke. Hati-hati jangan terlalu dalam dulu, takutnya ada fleksibelnya di dalamnya. Oke, kita intip dulu. Bagian sini agak sulit ini. Oke, sudah terbuka. Nah, jangan dipaksa seandainya masih terlalu lengket ya teman-teman. Nah, dikit aja, jangan terlalu dalam. Oke. Kalau sudah, kita buka atau kita angkat tutup belakangnya ini ya. Masih lengket ini. Nah, oke. Oke, nah kalau masih orisinil seperti ini teman-teman. Bentar. Double tip ya, bukan lem-leman. Jadi kalau masih orisinil benar-benar dibongkar, perekatnya adalah double tip. Kemudian langkah selanjutnya kita buka semua baut yang mengikat cangkang belakangnya ini. Kita buka semua bautnya agak banyak dan panjang-panjang. Kita buka semuanya tanpa terkecuali, baik bagian atas maupun bagian bawah. Nah, ini bautnya panjang-panjang. Sekarang bagian bawah, semua bautnya kita lepaskan. Oke, kalau sudah semua baut sudah terlepas, nah di sini nih teman-teman kuncinya, jangan keburu-buru dibuka untuk cangkang belakangnya. Kenapa? Karena untuk F11 Pro ini kamera depan yang muncul ini lengket dengan cangkang belakangnya. Kita harus lepaskan dulu soketnya. Soketnya ada di sini.
ini sudah terbuka ya, baut yang dari sini harus sudah terlepas. Kemudian kita congkel sedikit, ini sudah ada cowekannya. Nah, tutupnya ini harus kita lepas dahulu. Nah, ini tutupnya ini baru kelihatan. Nah, ini ada soketnya kamera depan, ini kita lepas dulu teman-teman. Nah, kalau soketnya sudah terlepas seperti ini, baru kita buka cangkang belakangnya. Bagaimana cara membuka cangkang belakangnya? Kita lepaskan dulu kartunya, SIM tray-nya. Oh, ada kartunya ternyata. Nah, kalau sudah lewat cangkang kartu yang sudah terbuka tadi, SIM tray yang sudah terbuka tadi, bagian dalam ya, ini akan lentur seperti ini. Nah, lentur, kuku kita bisa masuk lewat sela-selanya, dan kita bisa membuka kuncian-kunciannya. Nah, seperti ini sudah terbuka semua. Oke, bagian bawah sudah. Nah, kalau sudah terbuka boleh diangkat pelan-pelan. Kamera depannya akan katut di sini teman-teman. Nah, ini makanya tadi fleksibelnya jangan sampai lupa dilepas, karena kalau keangkat, nah ini fleksibel kamera depan bisa nyangkut di sini dan bisa terputus kamera depannya, fleksibelnya yang ini karena belum dilepas. Nah, maka itu sudah sesuai dengan urutannya, sudah dilepas dulu baru boleh dibuka seperti ini, karena kamera depannya nempel di belakangnya, tutup belakang ini. Nah, seperti ini penampakan mesin dari Oppo F11 Pro. Tergantung nanti kerusakannya apa, kita sesuaikan. Contohnya, misalkan kerusakannya di konektor cas. Konektor casnya ada di sini, pada berupa fleksibel yang menuju ke atas dari mesin bawah seperti ini. Nah, ini konektor casnya ya. Seandainya terjadi kerusakan cas, konektor cas ya, ini berarti yang diganti. Nah, kita lepas dulu baterainya, baru kita lepas. Nah, kita lepas dulu ya. Ini apa? Namanya itu fingerprint. Kita lepas dulu fingerprintnya. Kalau kerusakan fingerprint berarti ya boleh. Nih cangkangnya atau pelindung tutup dari fleksibel baterai dan lain-lain kita lepaskan. Setelah itu langkah berikutnya adalah lepas soket baterai teman-teman. Nah, oke, soket baterai sudah terlepas ya. Nah, ini sudah terlepas. Jadi kita sudah aman, tidak ada arus listrik yang mengalir lagi. Kalau sudah, coba kita buka atau kita lepas baterai. Nah, ini ada plastik hijau yang bisa kita entek atau kita angkat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk plastik beningnya juga kita keledek sekalian. Pastikan soket baterai sudah terlepas, kemudian kita lepasnya baterainya dengan cara seperti ini. Kita lanjut ya, ada orang tadi. Oke, tangan kiri kita gunakan untuk menahan mesin atas baterai dan bawah baterai seperti ini ya, baterainya jangan sampai tertahan. Nah, kemudian tangan kanan kita menarik baterai, tapi menariknya jangan terlalu nyeklek atau jangan terlalu siku, karena baterainya nanti bisa tertekuk dan bisa rusak. Jadi nariknya agak menjauh ke sini, agak diangkat tapi menjauh ya, seperti ini. Masih sulit sekali. Nah, berarti menariknya ke sini, jangan langsung ditekuk ke sini. Kalau langsung diangkat ke atas, baterainya bisa melengkung, nanti baterainya bisa rusak. Kita tarik mendatar sambil ke atas sedikit, sekitar sudut 45 derajat lah. Nah, seperti itu. Oke, baterai sudah bisa terlepas. Nah, seperti ini teman-teman cara bongkar dari Oppo F11 Pro. Silahkan teman-teman kalau mungkin mau dilanjut apa yang mau diperbaiki. Oke, langsung aja. Kita sekarang mau mengganti LCD-nya. Nah, kita siapkan dulu LCD pengganti ya. Nah, ini penggantinya beliau yang punya HP beli sendiri ya. Saya kurang tahu kualitasnya bagaimana, suruh masangin saja. Nah, kita tes dulu ya teman-teman, bagaimana apakah pakai LCD baru ini bisa menyala HP-nya. Tadi soalnya gelap. Nanti kita lanjut
kalau misalkan sudah oke tes LCD-nya, kita lanjut dengan pelepasan LCD-nya dan pemasangan LCD baru. Oke, ini LCD baru sudah menyala, tidak ada kendala, kayaknya ini sudah bening ya kameranya. Kita tunggu dulu sampai apa itu masuk ke menu, nanti kita lihat touchscreen-nya bagaimana. Kita cek touchscreen-nya apakah bisa berfungsi normal untuk touchscreen-nya. Ini sudah loading ya. Kita tunggu dulu sampai masuk ke tampilan awal sehingga bisa ngetes. Kalau sudah dites touchscreen-nya sudah oke, kita bisa pasang LCD barunya. Ini udah bergetar nih. Oke, touchscreen berfungsi dengan baik, tidak ada kendala ya. Penuh memorinya. Oke, touchscreen berfungsi dengan baik, jadi bisa kita lepaskan dulu soket baterai. HP-nya sudah mati, baru kita lepaskan soket baterai, soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan cara melepas LCD-nya. Ini baterai sudah terlepas. Nah, LCD-nya kan ada di sini nih teman-teman. Fleksibelnya ini sudah gantian juga. Nah, kita buka ya plastik yang. Nah, di sini plastik yang kita buka sehingga fleksibelnya kelihatan. Kita lepaskan fleksibelnya seperti ini. Kemudian kita buka atau kita lepas LCD-nya. Perhatian, kalau melepas LCD-nya jangan dari depan, jangan dicukit dari depan. Kenapa? Karena kalau dicukit dari depan nanti frame-nya yang bagian cukitannya itu akan renggang, akan longgar, yang mengakibatkan ketika dipasang LCD baru akan ada gap di sini dan di sini. Mungkin teman-teman pernah melihat HP yang sinar lampunya LCD-nya tuh keluar lewat sela-sela. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah itu. Selain LCD-nya yang tebal, kadang cara pembongkaran pertamanya yang menyebabkan frame samping itu agak meleot sehingga agak renggang ketika dipasang LCD baru. Terus bagaimana cara melepas yang aman? Kita tekuk ke bawah seperti ini untuk fleksibel LCD-nya sehingga di bagian sini itu kelihatan bagian belakang dari LCD. Kita dorong dari belakang nih LCD-nya seperti ini. Nah, tuh LCD-nya lepas sendiri sehingga frame-nya utuh, teman-teman. Oh, ternyata tidak dilepas. Oke, langsung aja. Ini kita singkirkan dulu LCD yang lama. Kita bersihkan dulu ya bekas-bekas lem lama yang ada di pinggir-pinggirannya frame ini. Kita bersihkan ini banget ini karena LCD-nya tadi sudah gantian. Ini bekasnya lem lama nyangkut di sini banyak sekali. Ini proses pembersihannya saya skip dulu ya karena ini memerlukan waktu yang lama, nanti terlalu lama videonya, saya percepat dulu videonya. Nah, ini sudah saya bersihkan sisa-sisa lemnya, saya sikat biar bersih dan kita pastikan tidak ada kotoran apapun yang bisa mengganjal menempelnya LCD baru. Oke, kalau framenya sudah bagus, sudah siap, kita lanjut ke LCD-nya. Tadi kan sudah kita tes nih. Selanjutnya kita perhatikan ini. Kalau yang LCD lama ini segel kertasnya tidak diambil tuh, banyak tuh segel kertasnya tidak diambil. Nah, tuh, yang ini harusnya double tip juga dikeletek, ini juga tidak diambil. Jadi kita kerjanya kerja yang bagus ya, kerja yang beres
semua segel yang ada di balik LCD harus bersih, tidak boleh ada segel baik itu kertas maupun plastik. Nah, ini harus bersih. Walaupun banyak yang berpikiran wong kertas itu tipis, hanya sepersekian mili. Kalau kita mau membersihkan, kita mau kerja yang beres, kita mau kerja yang bagus, ya kita bersihkan biar tidak ada yang mengganjal. Nah, kalau sampai bersih seperti ini, tidak ada sedikit pun benda yang mengganjal, nanti lemnya bisa merekat secara sempurna, tidak ada yang ngawang. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, nah ini bersih ya. Kita kelentek juga merah-merahnya ini. Nah, oke. Kemudian di baliknya ini, di baliknya fleksibel ini ada double tip yang harus kita buka. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Setelah itu kita rekatkan ya teman-teman. Kita rekatkan, ini sudah ada cetakannya nih. Nah, titik-titiknya yang seperti ini kita pepetkan. Nah, ini kan harus lurus ini. Sudah ada cetakannya. Oke, sudah bersih ya. Baru kita lakukan pemasangan atau pengeleman. Kita siapkan lemnya. Untuk melakukan pengeleman, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit, dan perhatikan bagian atas jangan sampai sensor proximity tertutup oleh lem. Kalau sensornya tertutup oleh lem, nanti pada saat telepon, benar, pada saat telepon lampu layarnya akan mati. Bukan HP-nya yang mati ya, lampu layarnya yang mati. Nah, kalau saya ngelemnya bagian dalam, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Pada saat lem LCD ini ditekan, pada saat dipasang dan ditekan, lem ini dengan sendirinya akan melebar ke kanan dan ke kiri. Kalau terlalu banyak nanti bisa sampai keluar karena terlalu banyak, dan ketika ditekan melebar kemana-mana. Nah, jadi pastikan tidak sampai keluar. Yang bagian atas agak menjauh saja dari sensor, karena melebarnya lem kita tidak tahu sampai mana nanti. Nah, begitu ya. Oke. Ya, kalau sudah, saya tutup dulu lemnya, tidak usah keburu-buru. Lemnya saya tutup dulu. Ya. Kita pasang pelan-pelan LCD-nya, kita perhatikan. Nah. Ya, plastiknya kita perhatikan pelan-pelan, jangan sampai terlipat fleksibelnya, harus masuk ke lubangnya, dan kita pasang sesuai letak framenya yang bagus. Kita cek dulu pojok-pojoknya, pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok bawah, kanan dan kiri, tengah, semuanya harus presisi, tidak boleh keluar jalur. Nah, ini sudah bagus nih. Nah, sudah presisi ya. Kalau sudah presisi, coba kita kareti dulu satu di bagian bawah biar tidak lari. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Atas bagus. Samping juga bagus, tidak ada lem yang keluar. Kiri juga bagus. Mantap. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya pasang sekalian baterainya biar nanti bisa dikareti dengan baik ya. Nah, ini fleksibel untuk ke LCD ini juga bisa dipasang sekalian untuk menentukan kelipatannya nanti. Nah, seperti ini. Baterainya kita pasang. Tutup belakang juga sebenarnya bisa kita pasang ya. Nah, ini kita lepas dulu yang bagian bawah. Tutup belakangnya kita pasang pelan-pelan. Ini sebenarnya hanya berfungsi untuk apa itu? Nah, karetnya.
biar tidak mengenai mesin. Nah, tidak saya baut ya, ini cuma membantu karetnya ini biar tidak mengenai komponen mesin, jadi kayak semacam dilindungi lah. Nah, seperti ini cukup 4 ya, atas bawah, kemudian pojoknya seperti ini. Nah, kita lipat dulu jadi 2, kemudian pojok sini lawan pojok sini kita lipat lagi jadi 2, pojok sini lewat belakang dan menuju ke pojok sini. Oke, seperti ini pojok-pojok yang sudah. Kita tunggu sampai sekitar 1 jam. Kalau sudah kering, sudah bagus, kita bisa tes juga ini apanya itu LCD-nya sudah oke apa belum, sudah bisa nyala dengan baik apa belum. Kalau sudah, nanti kita pasang baut-bautnya, kita kembalikan semuanya, baru kita lem tutup belakangnya. Untuk proses mengembalikannya, saya kira tidak perlu saya lanjut, teman-teman pasti bisa, tadi bisa bongkar, pasti bisa pasang. Jadi ini saya cukupkan sampai sekian video saya kali ini untuk cara mengganti LCD Oppo F11 Pro. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.